Ya, halo teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Saksi, Suara Aksi dan Vokasi. Kali ini kita telah bersama narasumber, yaitu Bung Irsyad, Ketua dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, siang ini kami akan membicarakan terkait kondisi buruh ya di Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui permasalahannya itu ada sangat banyak dan kompleks, dan itu diwariskan dari lintas generasi-generasi dari setiap rezim yang ada di Indonesia begitu. Nah, mungkin nanti kita akan banyak membahas tentang itu ya. Tapi sebelumnya saya akan mempersilakan dulu Bung Irsyad untuk memperkenalkan terkait apa itu MPBI, apa kerja-kerjanya, dan anggotanya ada di mana saja begitu. Mungkin seperti itu. Gimana Bung, sehat Bung ya? Ya. Oke, mungkin langsung aja, mungkin silakan bahas. Oke, jadi MPBI itu kelanjutan dari Aliansi Buruh Yogyakarta gitu. Jadi esensinya MPBI adalah aliansi. Aliansi dari apa? Aliansi dari serikat-serikat buruh di Yogyakarta. Ada KSPSI, ada SPN, ada Aspek, ada FSPM Indonesia, dan juga dari buruh di sektor informal, yaitu SPRT, Serikat Pekerja Rumah Tangga. Dan sebenarnya MPBI juga sangat terbuka bagi setiap organisasi yang concern atau yang memiliki kepedulian terhadap isu perburuan. Sehingga kemudian di luar serikat buruh itu sebenarnya juga ada anggota dari MPBI itu, atau yang bergabung dalam MPBI itu ada Sekolah Buruh Yogyakarta, kemudian ada FPPI, dan ada LBH Sikap, seperti itu. Nah, kalau kerja utamanya ya advokasi lah gitu. Advokasi ya intinya ya dua juga sih, advokasi kebijakan sama advokasi kasus. Cuma kalau MPBI jelas dia pasti lebih fokus terhadap advokasi kebijakan, misalnya dari kebijakan naker itu sendiri, mulai dari pengupahan, kemudian juga advokasi kebijakan yang lainnya, soal misalnya tata kelola hutan, kemudian masalah koperasi dan lain sebagainya itu. Jadi dia adalah sebuah aliansi buruh yang memiliki concern untuk advokasi kebijakan publik dan atau advokasi kasus. Nah, kemudian kalau anggotanya berapa ya banyak, karena itu kan gabungan dari serikat-serikat ya. Jadi ada yang di Sleman, ada yang di Bantul, ada yang di Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, kira-kira seperti itu. Tadi Bung Irsyad menyebut bahwa ada sayap juga organisasi ya dari kalangan pemuda dan mahasiswa ya. Mungkin saya akan Bung agak nyerempet dikit ya sebelum kita masuk ke tema utama. Hari ini kasus apa yang sedang ditangani, yang lagi di kasus strategis? Kalau yang sedang strategis secara kebijakan, itu yang sedang dikerjakan itu adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan pada tahun lalu itu kemudian kan dia memutuskan perkara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan ada dua yang paling penting. Satu itu adalah mengeluarkan klaster naker dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan pemerintah menyusun atau merevisi Undang-Undang naker yang baru dengan paling lama waktunya 2 tahun. Tentunya dengan partisipasi masyarakat. Nah, itu gimana? Kalau menurut Masnya itu kan ini kan sudah dari bulan Oktober katakan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sudah hampir kira-kira 6 bulan, tapi itu belum dibahas. Justru yang disahkan sama pemerintah itu adalah revisi Undang-Undang TNI, dan sekarang mungkin sedang dalam proses revisi Undang-Undang Polri. Jadi kemudian yang mandat dari MK soal revisi Undang-Undang Naker itu belum dikerjakan oleh Prabowo dan DPR. Nah, maka kemudian dengan nanti misalnya mengambil momentum Mede, salah satu advokasi kebijakan yang harus kita dorong bersama-sama adalah revisi Undang-Undang Naker sebagai tindak lanjut dari putusan MK, seperti itu, Mas. Ya, tapi mungkin kalau saya mau menanggapi dikit, ya mungkin ya konstelasi politik yang ada di rezim hari ini ya kurang lebih kan komposisinya agak sama tuh Bung dengan yang sebelumnya. Artinya memang anggota dewan bahkan kan didominasi oleh sektor bisnis ya. Hampir 60% anggota dewan kita itu adalah pebisnis. Otomatis kan corak dari peraturan yang mereka lahirkan pasti akan selalu berpihak pada kepentingan-kepentingan mereka. Makanya mungkin itu salah satu yang menghambat mungkin ya, Bung ya. Ya, kalau dilihat dari
menterinya, terus kemudian ada beberapa orang menteri yang datang juga ke tempatnya mantan Presiden Jokowi atau itu, terus kemudian juga wakil presidennya adalah anaknya dari Jokowi ya. Ini seperti apa namanya periode ketiga dengan second account dengan akun yang kedua. Jadi ya kurang lebihnya coraknya akan sama kan. Waktu kampanye kan juga seperti itu untuk melanjutkan program-program yang sudah baik, yang dianggap baik dari Jokowi. Kemudian waktu ada ulang tahun Gerindra atau apa itu kan ada Prabowo juga sempat peki itu kan hidup Jokowi kan seperti itu. Nah, karena tadi kita udah nyinggung nyebut beberapa kali nama Jokowi ya, jadi saya penasaran Bung. Mungkin kita bisa refleks dulu ke belakang ya, sepengalaman advokasi atau kerja-kerja gerakan teman-teman dari MPBI. Bagaimana situasi buruh di era Jokowi? Jadi sebenarnya kalau misalnya ada legacy atau ada peninggalan, sebenarnya peninggalan dari rezim Jokowi yang menyusahkan buruh itu adalah formula upah itu tadi. Formula pengupahan itu yang mana kemudian itu menghilangkan survei KHL. Jadi kan Jokowi menjadi presiden pertama kali itu kan tahun 2014. Lalu kemudian pada tahun 2015 dia mengeluarkan PP 78 tahun 2015 yang pada intinya adalah kemudian formula kenaikan upah itu dengan rumus. Jadi ada inflasi tambah pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu. Sehingga kemudian itu kurang mencerminkan kebutuhan hidup real karena tidak berdasarkan lagi survei. Jadi menggunakan rumus itu. Jadi kalau misalnya apakah Jokowi ada peninggalannya, apakah dia punya legacy? Ada ya, soal rumus-rumus kenaikan upah itu yang menurut kami itu menghambat kenaikan upah. Kan rata-rata misalnya kenaikan upah itu paling cuma sebelum Covid ya, antara 7 sampai 8. Nah itu kalau di Jogja ya nggak cukup karena untuk upah layak di Jogja ya minimal naiknya harus 50%. Seperti itu. Nah kemudian peninggalan Jokowi yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi Jokowi jadi presiden untuk yang kedua kalinya tahun 2019. Lalu kemudian dia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tahun 2020. Jadi yang mau gua katakan, yang ingin saya sampaikan, setiap Jokowi itu naik, kemudian di tahun berikutnya dia langsung mengeluarkan sebuah peraturan. Mulai dari kalau tahun 2015 adalah Permenaker yang dia mengenalkan formula pengupahan dan begitu. Kemudian Jokowi terpilih lagi tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 dia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang itu sangat merugikan. Mulai dari masih ada formula pengupahan itu lagi, kemudian masalah sistem kontrak, outsourcing dan lain sebagainya itu. Bahkan juga sampai ke isu-isu di luar ketenagakerjaan. Jadi kalau dibilang bagaimana situasi perburuhan di era Jokowi ya sebenarnya ini ada dalam tanda kutip itu ada masalah kemerosotan soal kesejahteraan di mana ada formula pengupahan itu yang sulit dengan formula itu untuk mencapai hidup layak karena tidak berbasiskan kepada survei KHL. Seperti itu. Nah, selain itu Bung, saya ingat betul Bung, waktu Jokowi terpilih pertama kali itu saya masih SMA ketika itu. Saya masih SMA, lalu setelah itu jalan 2-3 tahun saya mulai kuliah gitu. Nah, dari situ sudah mulai banyak muncul narasi tentang outsourcing. Satu istilah yang asing dulu bagi kami dan di era Jokowi kok ini kata ini sangat populer gitu. Apakah memang praktek outsourcing memang di era Jokowi ini yang baru muncul atau mungkin sudah ada tapi di era Jokowi mungkin banyak? Jadi kalau outsourcing dan sistem kontrak itu kan diperkenalkan dari undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi sebenarnya di tahun 2023 itu sudah 2003 itu sudah diperkenalkan. Tapi kemudian pada waktu itu kan yang boleh dialihdayakan atau yang boleh di outsource itu kan ada batasannya. Jadi misalnya kayak security terus teller dan lain sebagainya itu intinya itu dibatasi. Nah, kemudian dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian itunya yang nggak ada sampai batas apa itu boleh menggunakan outsource kan gitu. Kalau dulu kan jelas hanya boleh
menggunakan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu 5 itu seingat saya. Kemudian kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak ada yang menghapus itu tadi. Nggak ada gitu. batasan malah ya. Nah, sehingga kemudian coba diperbaiki dengan Permenaker seingat saya. Tapi itu menjadi tidak lagi signifikan karena sebenarnya perintah dari Mahkamah Konstitusi itu adalah satu mengeluarkan klaster naker dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi selama itu belum dilakukan ya outsourcing dikhawatirkan akan terus banyak berkembang dengan sistem kontraknya seperti itu dan sistem kontraknya. Gitu. Jadi ya hambatannya ya harus dihilangkan melalui revisi Undang-Undang Naker yang itu membatasi dengan ketat dengan sanksi sistem kontrak dan sistem outsourcing seperti itu. Oke. Termasuk ini Bung ya, dorongan teman-teman untuk merevisi undang-undang tenaga kerja yang baru itu termasuk memasukkan terkait perubahan formula perhitungan. Jadi termasuk di dalamnya ya formula penghitungan pengupahan seperti itu menggunakan survei KL. Nah terus kemudian dalam undang-undang naker yang baru itu, ini kan kita mau buat baru. Nah kalau mau buat baru berarti kan harus melihat perkembangan zaman. Nah perkembangan zaman itu ada pekerja kreatif, ada pekerja GIG itu, nah itu yang harus mulai diatur secara lebih besar, mulai disebutkan, kemudian nanti boleh diatur lagi dalam peraturan turunannya atau peraturan yang sejenis, tapi itu harus diatur dulu dalam peraturan yang paling besar, peraturan babonnya yaitu Undang-Undang Naker. Sehingga kemudian kayak PRT, migran, pekerja kreatif dan lain sebagainya yang muncul belakangan ini bisa mulai dulu diakomodasi minimal definisi, kemudian hak-haknya apa yang paling dasar, nanti itu baru bisa diturunkan lagi. Itu yang menurut itu menjadi sangat urgent ya, karena jumlah pekerja formal juga besar, pekerja informal juga besar, tapi itu kan pekerja juga mereka itu. Nah itu kan perlu diakui, perlu diatur. Termasuk juga yang bekerja di sebagai pekerja aplikasi. Nah itu kan harus kita bereskan, harus mulai dibereskan dia pekerja atau bukan. Nah daripada buat undang-undang yang sifatnya itu sektoral yang nggak jelas nanti cantolannya di mana, ya buat dulu yang besar dulu. Termasuk di dalamnya kemudian revisi Undang-Undang Naker itu dia mulai setidaknya mendefinisikan hak dasarnya dari pekerja aplikasi, PRT, pekerja kreatif dan lain sebagainya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Nah, ini mungkin sekali lagi Bung terkait proses mendorong perubahan itu. Kalau boleh tahu Bung, yang melakukan upaya mendorong perubahan ini apakah hanya MPB atau bekerjasama dengan beberapa jaringan serikat buruh? Ya, kalau yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara umum ya pasti semuanya, ya kan, semua elemen masyarakat itu semuanya menolak dan ingin Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan. Nah ini kan Undang-Undang Cipta Kerja yang agak lumayan spesifik kemajuannya itu kan cuma dia membatalkan dia membatalkan beberapa pasal, kemudian meminta untuk mengeluarkan klaster naker dan kemudian buat undang-undang yang baru. Nah kalau yang masalah klaster ini ya memang secara pokok itu adalah memang serikat buruh yang banyak melakukan pekerjaan, tetapi itu kan juga pasti dibantu dari kalangan akademisi, dari lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya itu. Nah, cuma kemudian PR-nya adalah sesungguhnya masalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak. Naker itu kan cuma salah satu klaster saja. Nah, sementara masih ada soal lingkungan, soal masyarakat adat, agraria dan lain sebagainya, itu yang perlu disinergikan antar gerakan atau antar elemen masyarakat dari kelompok buruh, kelompok tani, mahasiswa, sehingga itu betul-betul bisa mengenyahkan Undang-Undang Cipta Kerja seutuhnya. Ini kan baru klaster nakernya aja yang anyah, yang lainnya kan belum. Ya kalau dalam kacamata teman-teman kan sering dianggap tuh buruh sebagai motor utama gerakan sosial kan, perubahan utama. Mungkin dari situ pintu masuknya Bung. Setelah buruhnya diperkuat, mungkin akan menjadi motor yang kuat juga untuk perubahan yang lebih besar gitu. Kalau motor perubahan ya sebenarnya kalau dilihat memang dua sih yang nggak bisa dipungkiri, adalah buruh dan mahasiswa kan itu yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi buruh, tani dan mahasiswa itu harus lebih erat perkawanannya, kemudian konsolidasinya sehingga nanti bisa membuat
gerakan bersama. Tapi kalau kita melihat dari sejarah itu ya selain buruh juga ada mahasiswa itu ya, menjadi sebuah kekuatan real yang harus dipersatukan. Yang penting jangan dipersatikan nanti. Dipersatikan. Ya, itu mungkin nanti terkait kerjasama antar jaringan kita akan bahas di sesi. Aku udah punya pertanyaan itu. Nah, buat teman-teman tadi mungkin ada yang nanya KHL itu apa? Kebutuhan hidup layak ya. KHL itu. Nah sekarang kita udah berganti rezim, sekarang udah masuk rezim yang baru ya, Prabowo Gibran ini. Dengan berbagai jargon-jargonnya ya, bahkan sempat saya ikuti juga, kami ikuti di media sosial, di berita pemberitaan media nasional, Prabowo katanya memberikan konsen khusus kepada nasib-nasib kaum buruh gitu. Nah, tapi itu berbanding terbalik dengan peristiwa besar juga yang mengawali pemerintahannya, itu gelombang besar PHK di PT Sritek ya kemarin itu. Ataupun juga di beberapa tempat lain. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa situasi hari ini di sektor tekstil itu juga merosot tuh. Nah mungkin Bung Isa bisa menjelaskan gimana korelasinya itu? Apakah memang ini penyebab utamanya karena kegagalan Prabowo mengelola, atau memang ada kondisi juga faktor internasional global yang mempengaruhi? Bisa jadi kalau melihat apakah rezim yang paling baru ini kemudian dia akan memihak buruh, itu kan bisa dilihat paling gampang kan kebijakannya sebenarnya. Kebijakannya seperti apa? Nah, yang jelas bahwa rezim Prabowo setelah dia dilantik pada bulan Oktober, dia juga belum melaksanakan putusan MK, yaitu untuk mengeluarkan klaster naker dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian dia merevisi Undang-Undang Naker. Kan ukurannya kan di situ. Nah, kalau dilihat dari situ, ya bisa dikatakan ini belum terlihat gitu, bahwa rezim ini lebih pro buruh ya belum terlihat karena dia belum menindaklanjuti dari putusan MK, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat gelombang PHK yang marak, berarti itu juga menunjukkan bahwa ada ketidaksiapan dari pemerintah untuk menghadapi berbagai macam tekanan ekonomi. Misalnya ada perang Ukraina, kemudian nanti ada barangkali akan disusul dengan perang dagang, kemudian ada ekspor dari Cina yang konon menjadi salah satu penyebab banyaknya industri tekstil yang tutup itu karena mengalami defisit ekonomi dengan Cina. Juga masalah di perhotelan. Masalah perhotelan ini kan menurut teman-teman dari HPBI di sektor hotel, jadi efisiensi anggaran itu juga bertambah terhadap tamu dan okupansi di hotel. Soal nanti seminar kemudian meeting itu juga ikut berkurang, sehingga memang ada penurunan upah dari buruh di Yogyakarta dia yang berada di sektor perhotelan. Sehingga kemudian kalau dikatakan bahwa kebijakan apa yang secara spesifik menguntungkan buruh, ya sebenarnya itu belum ada. Belum terasa ya di era-eranya. Belum ada atau belum terasa lah. Karena yang satu dia belum menindaklanjuti putusan MK, kemudian dia juga kurang berhasil untuk membendung dampak-dampak ekonomi yang menyebabkan PHK, kemudian efisiensi anggaran ini untuk sektor perhotelan itu merugikan seperti itu. Ya artinya memang startingnya Prabowo justru malah makin nurun ya kelihatannya ya. Konteks. Jadi intinya dia Prabowo lebih fokus, misalnya kalau kita bicara kebijakan, dia adalah merevisi Undang-Undang TNI dan konon sebentar lagi Undang-Undang Polri, sehingga dia belum fokus atau belum terasa bahwa dia akan memperbaiki buruh lewat kebijakannya. Juga Undang-Undang PRT, Undang-Undang Perlindungan PRT itu kan juga belum dibahas juga, sehingga dari semua situasi ini sulit juga untuk mengatakan bahwa sudah ada kebijakan yang pro terhadap buruh gitu. Masih landai-landai seperti yang sebelumnya, seperti itu, Mas. Tapi katanya ada yang klaim, Bung, TNI katanya juga buruh gitu. Polri juga buruh. Ya kan beda juga kayak gitu. Itu kan dia aparat negara. Kalau misalnya dia digaji sama orang ya digaji, dia sama negara, tapi kan dia dalam hal ini adalah aparat negara kan itu. Aparat dari negara. Undang-undangnya juga beda kan seperti itu. Nah, ini kan pasca itu, Bung, atau gini, sebelum saya paparkan amatan kami, kalau dari Bung Isa sendiri sudah ada beberapa aksi demonstrasi nggak dari kawan-kawan buruh mengawali masa pemerintahan Prabowo Gibran ini? Kalau yang jelas, kalau
Prabowo kemudian setelah dilantik kan memang dia menghadapi penetapan upah minimum ya. Jadi kemudian demonstrasi buruh dalam hal ini di era Prabowo itu memang secara spesifik sudah langsung disambut dengan demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah. Nah kemudian kan Prabowo sempat buat Permenaker ya, yang pada intinya kemudian dia buat formula juga pada intinya kan itu. Prabowo bikin juga formula juga kemudian, tapi di situ sudah jelas kenaikannya itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah rumusnya juga semakin kita nggak tahu juga kan itu. Nah akhirnya yang balik lagi, nah rumus-rumus itulah kalau misalnya boleh dibilang kalau Jokowi punya legasi itu seperti itu. Jadi kira-kira waktu itu Prabowo sempat Permenaker, dia buat rumus yang pada pokoknya itu kenaikan upah tidak lebih dari 10%, kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini juga mungkin ada kaitannya Bung dengan banyak jaringan atau teman-teman juga yang memiliki kekhawatiran, bukan kekhawatiran sih, keraguan lah terkait gerakan buruh ke depan, karena kan ya kalau kita melihat kritikan dari publik, banyak petinggi-petinggi pimpinan serikat buruh yang dekat dengan kekuasaan gitu. Itu saya nggak perlu sebut nama lah ya, tapi gimana Bung Yusuf melihat itu kan, ya, terutama ketika kita bicara hari ini serikat-serikat yang tergabung dengan partai buruh gitu, itu kan banyak teman-teman yang melakukan kritikan juga itu. Gimana Bung Yusuf menanggapi itu? Ya kalau misalnya dilihat dari ini kan serikat buruh tingkat DPP ya gitu. Kalau misalnya dalam proses advokasi kebijakan itu kan memang ada banyak stakeholder yang perlu diajak untuk berbicara. Nah, yang paling penting adalah dalam setiap pembicaraannya itu kemudian tidak menggolkan atau tidak bersepakat dengan setiap peraturan yang merugikan buruh. Misalnya ada Permenaker baru yang ngatur soal CHT atau soal upah, kemudian soal PHK dia sepakat dengan itu. Sebenarnya untuk melihatnya itu adalah di kebijakan negara yang seperti apa yang merugikan masyarakat atau merugikan buruh, kemudian itu didukung oleh elit atau pimpinan pusat. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya dalam hal komunikasi, ya memang kalau advokasi kan perlu komunikasi. Nah, kemudian apakah seberapa efektif daripada komunikasi itu kan rangkaian dari kalau bahasanya teman-teman kan litigasi dan non litigasi. Tapi kalau serikat buruh yang mengajukan gugatan terhadap undang-undang Cipta Kerja itu kan pasti DPP kan, itu kan pasti DPP. Jadi secara litigasi dia mengajukan gugatan terhadap undang-undang Cipta Kerja. Nah, barangkali dia secara litigasi dia membuka komunikasi dengan penguasa atau dengan rezim. Nah, kalau untuk menilainya menurut saya itu adalah statement apa atau dukungan apa yang disampaikan oleh serikat buruh terhadap kebijakan yang spesifik, misalnya itu dia merugikan buruh, petani atau mahasiswa, seperti itu Mas. Kalau saya menilainya. Nah, aku tadi nangkap kata kuncinya, jadi advokasi ya. Jadi selama masih menggunakan kata advokasi, berarti selama itu masih harus ada komunikasi. Ya? Kecuali revolusi. Nah, revolusi mungkin udah nggak ada komunikasi ya. Betul, karena kan memang advokasi kebijakan publik. Jadi ada litigasi dan non litigasi itu ya. Siap. Mungkin ini buat teman-teman juga yang memiliki pertanyaan seperti itu gitu. Ya, lanjut Bung. Tadi mungkin ada satu hal yang saya luput perdalam ya, terutama terkait kondisi real ya, kondisi sehari-hari teman-teman buruh ini. Kemarin saya baca data dari Kompas, ternyata hari ini baru sekitar 36,8% buruh yang memiliki jaminan sosial, termasuk itu jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan lain-lain. Itu sisanya kenapa Bung? Belum punya itu? Ada apa itu? Jadi begini, buruh itu kalau misalnya dilihat sekarang itu memang dalam kondisi yang rentan ya. Kan sebelumnya juga data juga dari survei atau dari berita ya, dari Kompas atau dari Tempo dan lain sebagainya itu kan memang mengalami deflasi itu. Itu singkatnya mungkin sebenarnya gini aja lah. Laju kenaikan harga pangan itu lebih tinggi daripada kenaikan upah. Kan seperti itu. Jadi buruh itu ya kalau bahasanya di Jogja itu mengalami defisit ekonomi sampai sekarang ini. Misalnya nih surveinya dari kita itu kan untuk hidup layak di tahun lalu ini loh. Tahun lalu itu kan ada di angka 3,5 sampai 4 juta. Tapi kemudian upah minimumnya itu kan cuma 2,4, 2,5, 2,6. Sehingga ada selisihnya itu. Jadi memang dia mengalami defisit ekonomi. Nah, lalu kemudian ditambah lagi dengan jaminan sosial. Jaminan sosial itu sebenarnya setiap perusahaan itu wajib untuk
mendaftarkan buruh menjadi peserta jaminan sosial, sehingga kemudian kalau tidak ada buruh yang jumlahnya, kalau misalnya jumlah buruh itu cuma sedikit ya, itu kan baru 36%. Berarti itu ada masalah dalam apa? Masalah dalam penegakan hukumnya. Siapa yang menegakkan hukum? Ya pemerintah, kan gitu. Seharusnya dia mengawasi, kemudian dia menegakkan peraturan, sehingga kemudian bagi perusahaan itu yang tidak mendaftarkan buruhnya harus dikenakan sanksi berdasarkan dengan peraturan, mulai dari sanksi administratif sampai yang penutupan. Nah, jadi itu harus ada sanksinya. Nah, siapa yang mendeteksi? Pemerintah, kan itu. Jadi memang benar seharusnya perusahaan itu mendaftarkan, tapi juga harus ada preventif. Pemerintah itu harus mendata. Satu, berapa jumlah perusahaan di sebuah kabupaten, provinsi, kayak gitu, di Snaker setempat harus dia punya tahu itu berapa jumlah perusahaannya, berapa jumlah buruhnya. Kemudian dia di Snaker dengan BPJS Snaker secara berkala itu ngecek berapa keanggotaannya. Kalau misalnya 36%, harusnya dia punya data perusahaan-perusahaan mana saja yang tidak mendaftarkan. Kalau nggak punya ya payah itu kan, karena memang dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Begitu, Mak. Ini mungkin ada hubungannya dengan ini, Bu, ya, dengan laju. Kalau aku lihatnya gini, hal ini trennya, meskipun Jokowi dulu menjual ke publik ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bakal membuka lapangan pekerjaan semakin banyak, tapi fakta di lapangan berbanding terbalik. Justru hari ini bahkan ya Kompas juga menyebut hari ini ada fenomena yang namanya lapar kerja. Orang-orang pada saking susah cari kerja di Indonesia itu pada keluar negeri. Kita sekarang banyak mendengar fenomena perdagangan orang di Kamboja lah dan lain. Ini kan fenomena sangat miris ya bagi kondisi kita. Nah, di sisi lain laju informalitas pekerjaan juga semakin kencang, di mana justru sekarang hari ini bahkan yang mendominasi sektor tenaga kerja sektor informal kan kebanyakan. Kemarin teman-teman buruh dari sektor konstruksi datang ke kantor itu konsultasi terkait perlindungan mereka yang ya tidak diakui karena memang mereka nggak formal gitu. Nah, ini tadi nyambung dengan yang sampaikan Bung Irsad, laju kenaikan pangan tidak seimbang dengan laju kenaikan upah. Lalu di sisi lain ada tren informalitas pekerjaan. Lalu orang-orang makin sudah kerjanya keluar negeri. Ini gimana, Bung, melihat jadi ini? Jadi kan ada aksi Indonesia Gelap. Terus Prabowo bilang sama Pak Lut bilang enggak lah Indonesia cerah gitu ya. Kalau saya minimal Indonesia remang-remang lah gitu, atau Indonesia peteng gitu. Peteng itu gelap sih sama aja gitu. Nah, itu menunjukkan memang ada masalah. Jadi begini, Mas. Jadi jaminan sosial itu adalah hak dari setiap warga negara. Jadi bukan pekerja formal dan informal. Sehingga tadi 36%-nya tadi itu sebenarnya kalau ada data itu lebih spesifik, itu adalah seluruh pekerja atau itu sudah dibagi pekerja formal dan informal. Tapi dengan mengenyampingkan hal itu sebenarnya jaminan sosial adalah hak dari semua WNI, itu masuk dari HAM. Nah, maka kemudian pemerintah itu adalah ya seharusnya dia menggunakan Susenas atau apapun itu. Susenas. Kemudian dia kan bisa diketahui pekerjaannya. Karena pemerintah pasti tahu, karena saya juga pernah baca data statistik itu. Pada pokoknya dan pada prinsipnya itu mengatakan bahwa pekerja informal lebih banyak dari pekerja formal. Nah, kemudian tinggal disusun sistem. Nah, hal ini mungkin kemudian diperlukan revisi dari Undang-Undang Jaminan Sosial itu sendiri. Salah satu poinnya adalah juga ada bantuan mengiur bagi pekerja informal. Saat ini kan berbalik dengan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu kan sudah tinggi kepesertaannya, tapi jaminan pekerjaan kan belum. Nah, maka ini jaminan sosial tenaga kerja ini kan belum. Nah, ini perlu dibuat sebuah langkah-langkah yang lebih strategis, misalnya dengan subsidi atau bantuan iur bagi pekerja formal seperti itu. Oke. Tadi Susenas itu survei sosial ekonomi nasional ya? Ya, Susenas kan dia kan sering survei itu dan kemudian angkanya itu sudah bisa dibuat kesimpulan pekerja informal lebih banyak dari pekerja formal. Itu kan sudah data lama. Nah, berarti kan pemerintah ya fokus juga ke jumlah besar ini. Gitu. Nah, akhirnya ya dengan situasi yang dengan mungkin kalau kita mau lanjutkan pembahasan ini kan akan sangat luas ya. Cuma dari segala macam tadi kompleksitas masalah buruh yang saya yakin ini problem yang diwarisi dari rezim ke rezim yang mungkin juga nggak selesai dari dulu gitu. Cuma hari ini kita belum dapat solusi, masalahnya makin kompleks. Kira-kira kalau dari pandangan Bung Irsad sendiri,
Kira-kira kita mau mulai dari mana dulu nih yang konkret nih? Mungkin 5-10 tahun ke depan nih yang paling konkret. Kalau yang paling konkret, yang paling mudah dilaksanakan, itu bisa dimulai dulu dari revisi Undang-Undang Naker. Oke. Kemudian mengesahkan Undang-Undang PRT, lalu kemudian melaksanakan pembaruan agraria. Nah, kemudian dari tiga hal itu baru kita kemudian membangun industri nasional, karena kan juga ada relevansinya antara reforma agraria dengan industri. Kemudian ada penguatan di sektor ketenagakerjaan, sehingga kemudian kita secara gradual, secara bertahap nanti menuju perbaikan yang lebih baik. Dan tentunya kan kita juga perlu melihat undang-undang mana yang nggak sinkron, mana yang tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya. Tapi kemudian pada pokoknya bisa kita mulai dari tiga itu tadi, merevisi Undang-Undang Naker, melaksanakan pembaruan agraria, kemudian Undang-Undang PRT. Nah, tentunya juga ditambah dengan lebih banyak dana buat pendidikan ya. Terutama kita tujukan untuk pendidikan tinggi. Kalau sekarang kan masih sampai tingkat SMA itu, nah pendidikan tinggi kan masih sedikit, nah maka perlu ada banyak anggaran difokuskan ke situ gitu. Anggaran ini maksudnya anggaran pendidikan itu ditambah kemudian alokasinya untuk menguatkan pendidikan tinggi gitu. Mulai misalnya pinjaman lunak untuk mahasiswa, pinjaman lunak kan itu, atau subsidi dalam jumlah lebih besar sehingga nanti banyak anak-anak muda yang bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti itu. Kalau ini tadi anak-anak buruh sendiri gimana anak buruh? Nah itu termasuk yang penting kami sampaikan. Nah kemudian dengan menambah anggaran untuk biaya pendidikan itu kemudian salah satu bentuk paling teknisnya adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak buruh yang dia itu gajinya UMR gitu aja. Iya benar-benar. Kan banyak itu. Agak susah kan untuk menguliahkan itu. Jadi misalnya Jogja itu kan 2,4. Jadi misalnya buat range. Jadi anak-anak buruh yang boleh dapat beasiswa misalnya dia punya gaji di antara 2,5 juta sampai 5 juta itu bisa dapat subsidi seperti itu. Nah itu tinggal niat baik dari pemerintah seperti itu. Iya. Nah tentu kan untuk mencapai tahapan itu butuh kekuatan ya, butuh kerjasama. Nah kira-kira kalau Bung Irsyad mau memberikan seruan ya, perjuangan bersama lah ke teman-teman pemuda, mahasiswa, kira-kira apa yang mau disampaikan Bung untuk tadi supaya langkah 5 tahun 10 ke depan kita ini bisa kuat gitu? Ya seluruh elemen masyarakat itu memang harus bersatu ya, terutama adalah buruh dan mahasiswa, karena kalau kita lihat dari roda sejarah memang dua kelompok masyarakat inilah yang memainkan peran untuk perubahan, dan yang harus kita sadari bahwa mahasiswa itu adalah buruh masa depan, sehingga dia kalau calon buruh menguasai atau dia mengadvokasi dan dia menentukan kebijakan perburuan yang lebih baik, itu sebenarnya dia sedang investasi atau sedang menyiapkan masa depannya sendiri, sehingga buruh dan mahasiswa harus bersatu untuk mengawal demokrasi dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Ujungnya revolusi Bung ya? Boleh revolusi. Kita siapkan dulu tapi siap persyaratnya. Kita siapkan dulu nanti baru. Gitu. Siap Bung, siap. Ya Bung juga ini kan kita akan menjelang Hari Buruh ya 1 Mei nanti. Ya, semoga juga dari pembicaraan ini akan memberikan masukan-masukan yang strategis buat gerakan kita bersama ke depan, tentu demi kebaikan dan kesejahteraan kita semua gitu. Kira-kira seperti itu Bung. Atau ada kata penutup Bung yang mau disampaikan? Cukup, hidup buruh. Oke, mungkin sekali lagi mungkin ya. Ya. Tuh 2, 3. Hidup buruh. Ya mungkin teman-teman sekian ya percakapan kami hari ini bersama Bung Irsyad, Ketua MPBI DIY. Jika ada salah kata atau kurang, kami mohon masukan, kritikan dan saran ya. Sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.